lagi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di acara Tadarus Tokoh ya teman-teman yang keempat nih pada malam hari ini. Kita akan berbincang-bincang nih teman-teman sedikit nanti terkait tokoh-tokoh nasional ya, yang mana pada malam hari ini kita juga nanti akan dibersamai oleh pemateri kita atau pemantik kita ya yang luar biasa, yang alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Nah, tapi teman-teman semua, mungkin untuk mengawali nih forum kita pada malam hari ini mungkin akan lebih afdol ya teman-teman kalau misalkan kita buka forum ini dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an nih teman-teman. Ya, insya Allah nanti akan dibacakan oleh saudara Naufal Farid nih. Kepada saudara Naufal Farid, apakah sudah hadir Naufal Farid? Insya Allah sudah. Nah, oke. Kalau begitu mungkin saya serahkan kepada Naufal. Dipersilakan Naufal Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naufal atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga baik saudara Naufal yang membaca maupun kita di sini yang bersama-sama mendengarkan kecipratan nih berkah dari lantunan ayat suci Al-Qur'an yang tadi dibacakan oleh saudara Naufal. Nah, mungkin teman-teman nih karena acara sudah kita buka dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang tadi cukup merdu itu, mungkin sudah saatnya nih kita masuk untuk spill dikit nih terkait acara kita pada malam hari ini. Sebenarnya kita mau ngapain sih pada malam hari ini gitu? Barangkali dari teman-teman ada yang baru masuk atau mungkin baru mendapat link Zoom-nya gitu dari temannya, kerabat, saudara atau manapun. Jadi mungkin spill dikit nih kita. Di sini saya ingin kasih tahu dulu nih sedikit terkait acara kita pada malam hari ini. Jadi acara kita pada malam hari ini teman-teman bertajuk Tadarus Tokoh gitu teman-teman. Yang mana Tadarus Tokoh ini sesuai namanya akan membicarakan tokoh-tokoh nasional ya yang tentu saja tidak asing lagi di telinga teman-teman yang mungkin berjasa gitu. Kebanyakan dari tokoh-tokoh kita yang kita bicarakan itu pastinya berjasa ya bagi bangsa juga negara gitu. Nah, Tadarus Tokoh ini pada malam hari ini Tadarus Tokoh ini merupakan lanjutan dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama beberapa hari kemarin gitu, yang dilaksanakan oleh tadarus.in seperti itu teman-teman. Nah, untuk Tadarus Tokoh kita pada malam hari ini sebagaimana tadi telah saya sebutkan tentu saja pastinya tidak asing lagi nih di tengah teman-teman gitu. Beliau ini cukup bisa dibilang nyentrik nih teman-teman dengan berbagai gelagat juga mungkin kontroversinya. Entah teman-teman memandangnya dari sudut pandang mana, tapi saya yakin dari manapun teman-teman memandang beliau si tokoh ini, beliau teman-teman pasti kenal nih dengan tokoh ini. Beliau adalah Abdurrahman Wahid seperti itu teman-teman, atau yang akrab disapa dengan Gus Dur gitu. Dia merupakan
presiden ya, mantan presiden Republik Indonesia yang hanya menjabat sekitar kurang lebih kalau tidak salah itu 21 bulan ya teman-teman. Jadi teman-teman pastinya sudah tidak asing dan juga sudah familiar lah ya dengan beliau. Tapi mungkin terkait penjelasan lebih lanjut mengenai Abdurrahman Wahid, sosok Abdurrahman Wahid ini mungkin bukan tempat saya ya untuk menjelaskan, tapi di sini kita sudah dibersamai oleh salah satu pemantik kita malam hari ini yang kebetulan juga sudah hadir bersama kita malam hari ini, Kang Zezen Zainal Mutakin ya. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, karena Mas Zezen nih sudah hadir pada malam hari ini, mungkin langsung saya serahkan ya. Tapi mungkin sebelum kita lanjut ke sesi pemantik, mungkin di sini saya akan sedikit memperkenalkan terlebih dahulu nih siapa sebenarnya Kang Zezen ini, karena ada semacam pepatah lah ya yang terkenal di kampus saya, kalau tak kenal maka ta'aruf dulu gitu. Nah, jadi dari kita, sebagaimana teman-teman bisa dilihat di layar kaca, bernama Zezen Zainal Mutakin. Beliau pernah merupakan alumni dari UCLA atau University of California di Los Angeles di Departemen Hukum. Gitu. Beliau juga merupakan alumni dari University of Melbourne yang beliau juga di Departemen Public International Law, juga pernah menjadi Research Fellow di Leiden University. Itu sekarang beliau aktif sebagai konsultan di UNICEF, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin tanpa bertele-tele lagi, tanpa memperpanjang waktu lagi, mungkin langsung saya serahkan nih kepada Kang Zezen untuk memantik jalannya diskusi malam hari ini. Kepada Kang Zezen. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya oleh kawan-kawan untuk sharing diskusi menjadi semacam pemantik ya untuk diskusi akhir Ramadan ini. Ini semoga menjadi wasilah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena untuk mencari Lailatul Qadar itu kan ta'abbudnya bukan hanya ngaji Qur'an ya, diskusi tadarus itu kan dari kata darosa, belajar juga adalah salah satu cara kita mentadaburi pemikiran-pemikiran gitu ya, berdiskusi gitu ya. Jadi semoga menjadi wasilah kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Kawan-kawan sekalian, tema yang diberikan kepada saya diminta untuk sharing sedikit tentang tentang pemikiran salah satu tokoh yang tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, oleh Putra ya. Nah, itu tentang sosok Abdurrahman Wahid ya. Saya kira sosok ini sosok yang patut sekali pemikirannya terus diketahui, di perjuangannya dilanjutkan, dikritisi, dan kita sebagai generasi muda yang hidup setelahnya berdiri di atas pundaknya untuk melanjutkan proyek-proyek pemikirannya, terlepas dari segala hal yang dianggap kontroversi atau manusia tidak ada yang sempurna begitu, tapi sebagai seorang tokoh saya kira hampir semua orang sepakat bahwa Gus Dur atau Abdurrahman Wahid itu adalah nama besar ya di dalam khazanah pemikiran di Indonesia, di dalam khazanah politik di Indonesia, tokoh yang akan dicatat oleh sejarah juga sebagai orang yang melakukan proses transformasi yang cukup signifikan, terutama untuk kalangan Nahdlatul Ulama ya. Banyak sekali yang mengatakan bahwa mungkin kalau NU tidak pernah memilih Gus Dur atau NU tidak pernah dipimpin Gus Dur, mungkin NU akan beda trajektorinya atau akan beda alurnya dengan yang kita temukan sekarang gitu ya. Gus Dur ini sosok yang sangat transformatif, juga adalah sosok bangsa yang karena kebesaran hatinya menghindarkan bangsa ini dari keterpurukan, dari konflik yang waktu itu cukup mengkhawatirkan. Kawan-kawan mungkin belum kuliah waktu itu, kebetulan saya aktif kuliah, dan saya kebetulan kuliah pada masa transisi reformasi. Memang semenjak transisi reformasi tahun 97, 98, 2004, katakanlah 2003, kondisi politik kita tidak stabil gitu ya, terus menerus bergejolak, dan karena itu saya kebetulan sebagai salah seorang
Ya, aktivis tipis-tipis lah. Waktu itu kan saya masih junior, tapi terlibat aktif di organisasi mahasiswa. Dan karena itu betul-betul mengikuti dari dekat proses perkembangan, baik perkembangan politik maupun perkembangan diskursus pemikiran di Indonesia. Kawan-kawan sekalian, mungkin kalau kita ini diskusi tentang Gus Dur, maka sebenarnya kita tidak bisa melepaskan diskursus atau diskusi kita tentang Gus Dur dari keterikatannya dengan tokoh-tokoh lain, karena tokoh-tokoh lain yang mungkin juga sudah dibahas oleh kawan-kawan sebelumnya itu sepertinya lahir di dalam satu konteks historis atau dalam historical konteks yang relatif mirip-mirip, dan karena itu konteks itulah yang kemudian melahirkan banyak ide, banyak gagasan yang ingin mencoba merespon terhadap historical konteks yang ada waktu itu di Indonesia. Historical konteks yang ada di waktu itu tentu saja adalah konteks di mana Indonesia waktu itu baru saja mengalami sterilisasi dari fase kemerdekaan tahun 45, tapi sampai tahun 65 kan kondisi politik tidak stabil. Di situ ada pemberontakan, di situ masih ada sekutu masih datang lagi sampai tahun 49-an, 50, kemudian ada gerakan DITI, ada gerakan PRRI, ada gerakan Daud Bereh di Aceh dan lain-lain. Kemudian masuk tahun 70-an, itu kondisi relatif sudah mulai stabil dari sisi sosiopolitik gitu ya, tetapi Indonesia waktu itu dihadapkan pada agenda besar, bukan lagi agenda besar menstabilkan keadaan, tapi agenda besar untuk mencoba merancang Indonesia sebagai sebuah bangsa itu ke depan harus seperti apa, akan dibawa kemana dan lain-lain gitu ya. Ini sebenarnya konteksnya adalah konteks developmentism atau konteks pembangunan dan konteks modernisme atau konteks modernisasi ya, modernisasi dari sisi kehidupan sosial politik ataupun modernisasi dari sisi sosial keagamaan begitu ya. Nah, kalau kita lihat kan pada masa itu sebenarnya tantangannya relatif sama ya. Waktu itu Soeharto sebagai seorang pemimpin yang lahir dari transisi Orde Lama ke Orde Baru sudah mulai muncul sebagai tokoh yang relatif kuat dan cenderung anti masuk ke tahun 80-an. Kemudian ada untuk membuat satu model ideologi negara relatif tunggal dan lain-lain. Nah, konteks di mana konteks sosial politik yang ada waktu itu menuntut orang-orang yang ada pada waktu itu untuk coba menyodorkan satu model pemikiran, namanya bisa reformasi atau modernisasi, yang itu umum dipikirkan oleh para mahasiswa pada masa itu ya, para aktivis pada waktu itu. Kita tahu ada masa itu kan cukup subur ya sebagai periode di mana Indonesia melahirkan banyak pemikir, banyak aktivis. Ada Cak Nur tentu saja yang sangat ikonik selain Gus Dur ya. Dua orang itu saya kira dua tokoh yang alur katakanlah pendekatan ideologi, pendekatan budaya yang relatif, yang sedikit berbeda meskipun akarnya sama. Cak Nur juga orang NU gitu ya, dari keluarga Jombang, orang tuanya dan orang tua itu berteman begitu ya, meskipun kemudian Cak Nur sekolahnya di Gontor gitu ya, Gus Dur sekolahnya di pesantren di Jombang, kemudian ke beberapa pesantren. Tapi intinya Cak Nur atau Nur Khalis Majid almarhum Allah yarham dan Gus Dur Allah yarham mewakili dua katakanlah dua stream tradisi yang sedikit berbeda meskipun semangatnya sama. Stream pertama itu stream katakanlah kita sebut untuk simplifikasi modernisme Islam. Modernisme Islam itu tentu saja adalah model gagasan yang ingin disodorkan oleh Cak Nur, yang kalau disederhanakan sebenarnya ingin mencoba memikirkan pola pola keberagamaan atau pola nilai-nilai keagamaan yang bisa mengkombinasikan antara kemodernan di satu sisi
keislaman di sisi lain dan keindonesiaan di sisi yang lain. Jadi ada tiga elemen yang katanya dalam satu tarikan nafas itu harus dipikirkan langsung bersama-sama. Bagaimana Islam sebagai sebuah agama, Islam sebagai sebuah nilai hidup, Islam sebagai sebuah ideologi, mungkin kalau kita bisa katakan Islam sebagai sebuah ideologi, pada satu titik harus diadaptasikan dengan kemodernan, dengan modernity gitu ya. Tapi di sisi lain juga harus bisa dipraktekkan, harus cocok dalam konteks keindonesiaan, keislaman, keindonesiaan dan kemodernan. Itu kan ide besar Cak Nur ya, kalau yang saya kira sudah dibahas sebelumnya, dan ide-ide yang ingin disodorkan Cak Nur waktu itu banyak sekali. Yang paling terkenal tentu adalah konsep sekularisasi yang waktu itu cukup menggemparkan karena Cak Nur keluar dari mainstream besar tradisi orang modernis, terutama Masyumi waktu itu mengatakan bahwa ekspresi keberagamaan itu tidak bisa ditunjukkan dari pilihan politik seseorang. Jadi kalau kamu pilih partai Golkar, kamu Islami, atau kamu berarti bukan soleh gitu ya, karena pilihan politik seseorang itu tidak serta-merta menggambarkan ekspresi keberagamaannya, karena Islam dan politik itu dua hal yang dalam pandangan Cak Nur sebenarnya harus dipisahkan administratif gitu ya. Makanya slogan Islam yes seperti Islam no dan lain-lain. Yang intinya sebenarnya adalah ide sekularisasi quote unquote, meskipun Cak Nur sebenarnya sangat hati-hati dalam menggunakan kata itu. Dia menjelaskan di berbagai tempat bahwa idenya berbeda dengan ide sekularisme dan lain-lain ya, karena sekularisasi itu lebih ke proses administratif, pemisahan antara negara dan agama, agar tujuannya menjaga agama agar tidak terkotori oleh politik yang selalu kotor gitu ya, atau menjaga politik agar tidak memiliki klaim hi, say hi. Hi. Oh my God. I'm speaking. Okay, say hi. Okay, udah. Go to mommy. Go to mommy. Mommy. Oh my God. Yeah. Oh my goodness. Careful. Oh my God. Maaf ya. Kalau di rumah resikonya begini Mas. Selalu curious kalau ayahnya lagi bicara. Bye bye. Oke. Intinya ide itu sebenarnya untuk menjaga bahwa yang profan itu harus profan, yang duniawi itu duniawi, yang sakral itu hanya Tuhan, tidak boleh ada sakralisasi politik. Karena kalau ada sakralisasi politik dikhawatirkan sesuatu yang duniawi, sesuatu yang itu menjadi punya nilai ilahiyah atau punya nilai sakralitas gitu ya. Jadi karena itu sebenarnya nilai sekularisasi Cak Nur itu muncul dari gagasan tauhid. Hanya boleh ada satu yang sakral, hanya boleh ada satu yang suci, dan yang lainnya itu profan, termasuk politik. Politik itu tidak boleh mengalami sakralisasi dengan klaim-klaim keagamaan dan lain-lain. Anyway, itu ide besarnya adalah bagaimana ingin mengadaptasikan katakanlah Islam ke dalam konteks Indonesia kontemporer waktu itu, juga di dalam rangka bagaimana memodernkan kehidupan keberagamaan di Indonesia. Kritiknya terhadap orang-orang seperti Cak Nur setidaknya post factum ya, atau setidaknya kritik dari kelompok-kelompok seperti Nasir dari Masyumi yang waktu itu kecewa dengan gagasan-gagasan Nurcholish Madjid, itu mengatakan bahwa Nurcholish Madjid ini telah menjual dirinya kepada Orde Baru gitu ya. Jadi dia seolah-olah menjustifikasi Pancasila, menjustifikasi Orde Baru, karena kan keinginan dari kelompok-kelompok Masyumi itu adalah menjadikan Partai Islam sebagai partai yang berkuasa dan lain-lain. Tapi saya kira di dalam perkembangan sejarah kita sepertinya yang menjadi pemenang di dalam konteks Indonesia setidaknya sampai saat ini adalah gagasan-gagasan Cak Nur. Jadi di Indonesia orang milih PDI, orang milih Golkar, orang milih Demokrat itu atau orang milih PKS itu tidak ada kaitannya dengan ekspresi keagamaan. Jadi bahwa kalau kamu milih PKS itu berarti kamu lebih Islami dari orang yang milih Golkar, enggak. Itu urusan politik, itu pure urusan politik, itu nggak ada kaitannya. Dan
Dan bukti yang lain adalah Partai Islam sampai sekarang tidak pernah menang gitu ya, karena nggak pernah dapat dukungan kuat dari masyarakat. Di masyarakat itu orang masih menganggap itu bukan sesuatu yang harus dianggap sebagai bagian dari ekspresi keislaman untuk memilih partai politik gitu ya. Nah, ide yang sama di sisi yang lain, tentu saja ada tokoh lain ya, ada Ahmad Wahid, ada Dawam Raharjo, ada Johan Effendi, ada itu generasi ini ya, generasi awalnya ya. Di bawahnya itu ya ada orang-orang seperti Prof. Azra gitu ya, dan lain-lain yang di Ciputat. Sebenarnya sebagian pemikir Muslim itu justru besarnya di dua tempat ya, di Ciputat dan di Jogja. Mereka itu semua sebenarnya kalau yang so-called kelompok-kelompok modernis itu adalah Profesor Nasution. Saya nggak tahu apakah Profesor Harun sudah dikaji apa tidak di kajian ini, tapi Profesor Harun saya kira adalah tokoh yang wajib untuk dikaji karena ide besar gerakan modernisme dan gerakan pemikiran progresif Islam di Indonesia itu adalah Profesor Harun Nasution. Nah, di sisi yang lain itu ada stream yang lain, ada aliran yang lain yang idenya sama, bagaimana memastikan bahwa interpretasi atau penafsiran Al-Quran atau terhadap Al-Quran dan Sunnah atau penafsiran terhadap Islam atau penafsiran terhadap syariah yang ada di sini itu cocok, kompatibel, bisa dipraktekkan dengan kultur, dengan budaya yang ada di Indonesia. Ini bukan soal bahwa syariah harus ngikutin agama harus ngikutin budaya. Ini bukan soal itu. Nggak ada soal bahwa kalau gitu pertanyaannya apakah agama harus ngikutin budaya atau budaya ngikutin agama. Enggak. Ini bukan soal itu. Ini soal dialektika. Soal dialektika bahwa syariah sebagai sebuah jalan Tuhan, meskipun itu dilahirkan di Arab gitu ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi dia memiliki nilai universalitas, dan nilai universalitas itu biar bisa jadi universal justru harus diadaptasikan ke dalam lokalitas tertentu yang sangat unik gitu ya, dan itu sesuatu yang bukan baru sama sekali dalam tradisi kalau Anda belajar, saya yang agak aneh gitu ya. Regian, please, can you go to mommy? Okay, thank you. Be careful. Okay? Yeah, go to mommy. Itu bukan sesuatu hal yang baru sama sekali ya. Saya tulis disertasi tentang konsepsi konsepsi tentang bagaimana perang itu harus tentang hukum jihad, tapi lebih spesifik dari hukum jihad itu tentang bagaimana perang harus dibatasi, penggunaan kekerasan dan lain-lain. Di dalam bahasan saya misalnya elaborasi konsep jihad menurut para ulama di abad kedua sampai abad keempat misalnya. Dalam elaborasi saya, dalam disertasi saya dan dalam riset saya yang saya temukan, menarik sekali bagaimana ulama-ulama yang ada di Hijaz, yang ada di Madinah dan ada di Mekah gitu ya, menafsirkan konsep jihad itu berbeda sekali dengan ulama-ulama yang ada di Syam, di Syria, dan di Baghdad. Itu beda sekali. Kalau orang-orang yang di Mekah, terutama yang di Mekah dan dari Madinah, mereka itu lebih menafsirkan jihad itu sebagai jihad non-violence. Jadi misalnya jihad itu menurut para ulama di Mekah itu ya haji. Haji itu jihad. Berbuat baik pada orang tua itu jihad. Ngurusin anak itu jihad. Jadi jihadnya bukan jihad yang angkat senjata gitu ya. Tapi kalau Anda baca pada periode yang sama, interpretasi jihad ulama-ulama di Syria, ulama-ulama di Baghdad ya, ulama-ulama di daerah-daerah yang disebut sebagai Tugur atau di daerah-daerah yang disebut sebagai frontier ya, perbatasan dengan kekaisaran baik Persia sama Bizantium, model interpretasi jihadnya itu lebih ke jihad violence, using violence, menggunakan kekerasan. Yang jihad itu ya angkat senjata ngelawan tentara Bizantium gitu ya. Jihad itu ya kamu berpatroli di perbatasan, apa yang disebut sebagai ribat gitu ya. Jihad itu ribat. Ribat itu artinya berpartisipasi untuk mengamankan daerah perbatasan dan lain-lain. Itu beda sekali ininya konteksnya. Kalau Anda belajar tarikh Islam sebelum
adanya mazhab-mazhab fikih berbasis nama orang, kan mazhab fikih kita sekarang kan berbasis mazhab itu berbasis nama ya, Syafi'iyah. Kenapa disebut Syafi'iyah? Karena eponimnya, foundernya adalah Imam Asy-Syafi'i. Metodologinya dibangun oleh Asy-Syafi'i, ya kan? Yang paling tua tentu Abu Hanifah atau Hanafiyah, yang kedua adalah Malikiyah, Imam Malik, yang ketiga adalah Syafi'iyah, yang keempat itu adalah Hambali, yang di Sunni ya setidaknya itu. Ada di Syiah ada 4 juga, ada Zaidiyah, ada Isna Atsari, ada Imami, ada saya lupa lah, tapi 4 juga, meskipun di dalam prakteknya sempat ada sampai 124 mazhab dalam tradisi Islam. Tapi poin yang ingin saya sampaikan itu adalah kalau Anda baca tarikh tasli, sebelum mazhab itu mengkristal pada nama-nama individu, itu mazhab itu selalu dinisbahkan kepada kota, Ahlus Syam, Ahlul Madinah, Ahlul Kufah. Jadi mazhab itu selalu basisnya kota, wilayah, bukan nama. Nama-nama orang yang kemudian muncul itu hanyalah nama-nama orang yang atau ulama yang paling prominent, yang paling top, yang itu mewakili dan merepresentasikan approach, metodologi, pendekatan, cara pikir di kota itu. Imam Malik itu adalah representasi dari tradisi Madinah. Di tradisi Madinah itu kalau mau dilihat di mana perwakilannya ya di Imam Malik begitu ya. Meskipun bukan hanya Imam Malik, sebelum Imam Malik ada ulama-ulama Madinah dan lain-lain. Nah, kenapa region itu berbeda satu sama lain? Ya itu simply karena by nature gitu ya, by nature menurut alam secara alamiah, meskipun Al-Qur'an Sunnah itu turun pada Nabi Muhammad di Hijaz gitu ya, ketika di Mekah dan Madinah, ketika itu diekspor atau dibawa oleh para sahabatnya, awal-awal oleh para sahabatnya dan kemudian oleh para terusnya ke berbagai kota, dia harus diadaptasikan dengan model atau dengan wilayah atau dengan tempat di mana sumber rujukan utama yang disebut dengan Al-Quran dan Sunnah itu diinterpretasikan. Nah, itu pun juga ide dasarnya yang dibawakan oleh Gus Dur ya. Ide besarnya sama saja sebenarnya, bagaimana Al-Qur'an dan Sunnah yang diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad 14 abad yang lalu itu kemudian bisa ditransformasikan menjadi satu nilai dan ajaran yang bisa dipraktekkan secara cocok, secara baik, tidak menimbulkan satu problem yang serius di dalam konteks Indonesia 14.400 tahun setelah wahyu itu diturunkan, di satu tempat yang tidak pernah terbayangkan oleh Muhammad akan menjadi tempat terbesar umatnya hidup. Bayangin, Muhammad mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Islam itu nanti akan besar dan tempat paling besar itu adanya di Indonesia. Umat Islam terbesar di dunia kan di Indonesia, bukan di Saudi, bukan di Egypt, bukan di Turki, adanya di Indonesia. Kok bisa orang yang tadinya Hindu-Buddha, kita tuh kan tadinya predominantly majority Hindu-Buddha, tempelnya masih ada sampai sekarang, kuil-kuilnya masih ada sampai sekarang, ya kan? Sekarang menjadi tempat di mana gagasan, ide, pemikiran yang dulu dia bawa oleh Muhammad dan para sahabat dan tabi'in dan para ulama itu tumbuh besar, dipelajari tiap hari. Kamu ada 32.000 pesantren, atau konon lebih besar, ada yang bilang 37.000 pesantren di Indonesia yang sekarang santrinya belajar tiap hari mempelajari Islam dari berbagai sudutnya. Kitab kuningnya dipelajari, ilmu alatnya dipelajari, nahwu sharafnya dipelajari, usul fikihnya dipelajari, Quran hadisnya dipelajari, semua tiap hari 37.000 pesantren itu santrinya sekitar 9 juta santri. Itu yang hitungan konservatif. Hitungan menurut kawan-kawan di RMI NU Nahdlatul Ulama itu lebih dari 30 juta santri kalong, santri yang pulang mempelajari pemikiran, mereka mempelajari khazanah yang dulu dibawa oleh Muhammad. Coba bayangkan. Itu kenapa bisa terjadi? Karena tentu saja ketika Islam itu datang ke tempat-tempat yang jauh, ke Cina, ke Afrika, ya kan, ke Hind. Waktu itu nama wilayah kita itu disebut sebagai Hind. Kenapa Hind? Karena sampai abad ke-19 wilayah yang tempat kita tinggal sekarang itu sebagai India juga. Jadi ada India
Barat yang sekarang jadi India, yang cele-cele film-film itu yang film nari-nari itu, ada India Timur. India Timur itu bahasa Inggrisnya East India. Makanya Belanda itu dulu mengirim kongsi dagangnya ke Indonesia itu namanya VOC. VOC itu apa? VOC itu ya kurang lebih perusahaan dagang India Timur. Inggris menyebut wilayah kita tuh India Timur. Semua orang Eropa, orang Amerika, orang orang Arab dari India sampai ke Maluku itu disebut sebagai India. Cuman ada India Timur. Kita tuh Hind Timur. Nah, Islam sampai datang jauh Maluku ke pelosok Papua itu kan tidak mungkin kalau Islam itu tidak diadaptasikan, tidak direinterpretasikan biar dia tidak menimbulkan problem serius ketika nilai-nilai itu diimplementasikan. Ya, cerita singkatnya ya kemudian Patismo yang coba mengadaptasi istilah itu ada desakralisasi tradisi ya. Misalnya wayang yang tadinya tradisi Hindu ya dirubah substansinya menjadi nasihat-nasihat gitu ya. Tradisi-tradisi yang ada pakaiannya, bajunya. Yang kita pakai sekarang kan secara substantif memenuhi dasar agama bahwa pakaian itu untuk menutup aurat misalnya. Kan modelnya tidak perlu harus jubah kayak Abu Jahal atau kayak Nabi Muhammad. Yang penting fungsinya menutup aurat. Kayaknya koko di tempat kita ya kan, misalnya begitu. Ya kan, jadi istilahnya budaya itu agama itu datang secara sebagai sebuah nilai yang kemudian mau tidak mau diadaptasikan di dalam tradisi ke dalam budaya yang ada di Indonesia, yang dalam pemikiran Gus Dur itu disebut sebagai pribumisasi atau indigenisasi. Maksudnya pribumisasi itu adalah bagaimana nilai-nilai Islam itu harus bisa diinterpretasikan sedemikian rupa agar nilai-nilai itu bisa cocok dan bisa tidak menimbulkan konflik sehingga bisa diterima dengan sangat luas sebagai cara dakwah yang relatif bisa diterima waktu itu, agar nilai-nilai itu bisa kita praktekkan gitu ya, agar nilai-nilai itu kompatibel dengan kehidupan kita sehari-hari dan bukan perbuatan dan metodologi seperti itu bukan metodologi yang baru. Islam Andalusia berbeda dengan Islam di Maroko, berbeda dengan Islam di Syria, berbeda dengan Islam di bukan Islamnya yang berbeda tapi adaptasi lokalitasnya itu yang berbeda gitu ya. Tentu saja ada prinsip yang sama, sholatnya sama gitu ya. Sholatnya ya sama dalam artian sholat bacaannya ya mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi beda gitu ya. Ada yang gini, ada yang ke bawah gitu ya. Sholatnya sholat tapi kualitasnya bisa jadi berbeda gitu ya, tentang apapun lah, tentang zakatnya segitu ya. Itu yang sebenarnya kemudian nanti belakangan, ini saya tutup biar nanti kita banyak diskusi saja, belakangan sebenarnya dihidupkan kembali gagasan pribumisasi Islam di Indonesia itu dengan ide yang juga sangat kontroversi, setidaknya buat sebagian besar orang, yaitu tentang ide Islam Nusantara. Islam Nusantara itu apa sih ya? Islam Nusantara itu kurang lebih adalah bagaimana menjadikan Islam yang cocok untuk di Indonesia gitu ya, untuk konteks kita yang ada di Indonesia, tanpa mengorbankan prinsip nilai Islamnya di satu sisi, tapi juga di sisi lain nilai-nilai itu menjadi nilai-nilai yang secara universal, bukan universal, secara kultural diterima di Indonesia sebagai sebuah model pendekatan atau model penafsiran. Islam Nusantara itu sebenarnya adalah kelanjutan dari gagasan pribumisasi atau indigenisasi Islam sebagaimana digagas oleh Cak Nur. Nah, itu sebenarnya sekali lagi nilai-nilai itu adalah nilai-nilai pendekatan itu adalah pendekatan yang muncul di dalam konteks yang relatif sama pada masa Gus Dur ya, pada masanya, yang juga melahirkan pemikiran-pemikiran lain oleh
tokoh-tokoh lain yang mungkin juga sudah dibahas oleh kawan-kawan. Jadi satu angkatan itu kan yang semuanya udah almarhum kayaknya, ada Cak Nur, ada Gus Dur, ada Mas Dawam Raharjo, ada Johan Effendi, ada almarhum Ahmad Wahib yang meninggal muda, dia ditabrak motor, usianya baru berapa tahun, 20, belum 30 tahun kayaknya, meninggal ya, sebagai seorang pemikir, tapi dia punya buku. Anda harus baca itu bukunya nyeleneh, tapi ya sudah bacalah, Pergolakan Pemikiran Islam. Itu bukunya keren sekali. Kalau Anda baca, Anda ngerasa ada anak muda yang bergejolak dan marah dan sedih dan prihatin gitu ya, dan mencoba mencari solusi, jadi kelihatan betul pergulatan pemikiran para aktivis pada waktu itu di zamannya itu. Kalau Anda mau lihat model pergolakan yang juga nanti itu sebenarnya model pergolakan yang juga bisa diterapkan pada tokoh-tokoh lain semasanya, itu punya Wahid, Pergolakan Pemikiran Islam yang dulu diterbitkan sama LP3S, saya kira masih ada bukunya. Mohon maaf Kang Zazen, suaranya di mute. Oke, sebentar untuk bukunya kalau kawan-kawan mau baca detail tentang Gus Dur dari mulai sejarah keluarganya gitu ya, pendidikannya, pemikirannya, sepak terjang, gagasan politiknya, itu bisa dilihat di bukunya Greg Barton. Anda kalau tahu ya Greg Barton. Mungkin saya bisa share screen nih, sebentar kayaknya ada bukunya kayaknya bisa di-download di Gen deh. Ini kalau Anda mau lihat, ini salah satu buku bentar. Gus Dur, bentar. Saya ingin tunjukkan ke Anda. Saya nggak bicara detail tentang dan lain-lain. Saya kira itu tidak terlalu saya punya bukunya. Sebentar. Abdurrahman Wahid. Yang nulisnya Pak Greg ya, Anda tahu. Ini saya sekarang bisa share screen ya. Jadi kalau Anda mau baca biografi yang bagus sekali, bisa baca bukunya ini, yang ini nih, Greg. Atau bisa juga Anda download bukunya di sini nih. Ini juga, ini sama juga ini. Anda bisa download di sini. Saya kasih linknya di chat ya, linknya ya kalau mau download. Nah, tinggal download aja sama Anda tuh. Buku kali karena di antara Indonesianis atau ahli paling
paling mengerti dan paling empatik cara nulisnya tentang Abdurrahman Wahid ya Pak Greg Barton, orang Australia, salah satu Indonesianis yang saya kira cukup prominent, dan dia nulis tentang Gus Dur ya, tentang pemikirannya. Silakan Anda bisa baca elaborasi jauh di buku itu. Tentu saja banyak lagi buku yang lain yang ditulis oleh banyak orang, tetapi saya masih merekomendasi kalau mau baca lebih detail tentang Gus Dur, bukan sebagai Gus Dur sebagai seorang intelektual, tapi Gus Dur juga yang paling penting juga sebagai sosok guru bangsa lah ya. Dia really smart, sampai ada satu buku khusus tentang guyonan-guyonannya. Saya kalau lagi ini sering lihat YouTube lama tentang bagaimana Gus Dur joke dengan Presiden Amerika dan lain-lain, itu ada channelnya banyak yang menunjukkan kecerdasan Gus Dur lah sebagai seorang individu gitu. Saya kira itu saja ya sebagai pemantik, namanya juga pemantik, nggak boleh lama-lama. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Saya kembalikan sementara ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Kang Zezen ya, pertama-tama atas tadi pemantiknya yang luar biasa ya. Tadi disinggung tidak hanya tentang Gus Dur ya, tapi juga beberapa tokoh yang mungkin mempengaruhinya seperti tadi Cak Nur, juga beberapa tokoh-tokoh lain, dan sekarang bagaimana pemikiran Gus Dur tadi ya terkait pribumisasi sekarang berkembang gitu, yang sekarang mungkin lebih kita kenal, akrab dikenal sebagai Islam Nusantara gitu ya teman-teman ya. Nah mungkin karena tadi telah dipantik nih oleh Kang Zezen terkait serba-serbi Gus Dur, utamanya pemikirannya. Nah mungkin dari teman-teman nih barangkali ada pertanyaan gitu, karena ini pasti saya yakin merupakan sesi yang ditunggu-tunggu ya dari teman-teman semua, karena kita ini tajuknya adalah diskusi. Jadi barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun ingin memastikan, silakan teman-teman untuk ditanyakan ke Kang Zeza langsung nih teman-teman, boleh langsung saja on mic nanti. Ya silakan langsung aja, kalau ada yang mau ditanyakan mau nggak? Silakan teman-teman, jika ada yang ditanyakan. Kalau nggak ditanyakan tadarusan aja kita. Ya dari teman-teman, adakah yang ingin bertanya ke Kang Zezen? Mungkin diskusinya bisa diperluas juga ya, bukan hanya ke masalah Gus Dur, tapi ke ide besarnya Gus Dur itu, ide besar tentang bagaimana kita bisa membuat keseimbangan antara tradisi di satu sisi dan agama di sisi lain kan. Itu pertanyaan etik dan pertanyaan filosofis penting sebenarnya ya, bagaimana menyeimbangkan bahwa ya tradisi itu harus agama harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga kompatibel dengan tradisi atau latar belakang sosio-historis, tetapi sejauh mana itu bisa dilakukan gitu ya, pada tahap tertentu kapan itu harus berhenti gitu ya. Misalnya perdebatannya bisa dibawa ke sana juga. Oke, mungkin Kang ada yang sudah raise nih dari Mas Aji ya. Dari Mas Aji mungkin langsung saja Mas Aji dipersilakan untuk silakan langsung aja. Halo, cek. Apakah suara saya terdengar, Kang? Masuk. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada Kang Zainal Mutakin yang sudah membawakan materi diskusi kita pada malam hari ini. Menarik sekali membicarakan Gus Dur ya kan. Penjelasannya sangat komprehensif dan mendalam. Jadi kemarin kita itu membahas satu sosok, yaitu Harun Nasution, Kang. Salah satu ide beliau adalah tentang teologi rasional atau Islam rasional. Yang intinya ialah beliau melihat bahwa salah satu bentuk
menjadi penyebab kemunduran atau kejumudan yang ada di Indonesia ini karena dominannya paham Asy'ariyah yang bercorak Jabariyah yang berimplikasi pada pasifnya masyarakat dalam menjalani kehidupan bernegara maupun dalam modernisasi gitu. Nah, jika melihat membaca Gus Dur dari tadi kan sempat disinggung Kang Jejen bahwa Gus Dur ini adalah Harun Nasution termasuk pintu masuk bagi para pemikir modernis termasuk Gus Dur juga gitu. Nah, sementara ide yang dibawa oleh Harun Nasution nampaknya agak berbeda dengan apa yang dibawa oleh Gus Dur. Jika Harun Nasution menawarkan Islam rasional atau mengganti teologi tradisional dengan yang ia sebut dengan Islam rasional, sementara Gus Dur justru ingin membumikan Islam itu sendiri dengan budaya-budaya lokal. Bagaimana menurut Kang Jejen antara dua pandangan ini, Kang? Mungkin itu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini bisa langsung dijawab atau gimana nih, moderator? Langsung aja, Kang. Oke. Boleh langsung dijawab. Terima kasih Aji, pertanyaannya keren sekali. Ya betul. Jadi kalau kita melihatnya dari perspektif sequence perkembangan pemikiran, sebenarnya apa yang bisa kita lihat dari mulai let's say Pak Harun gitu ya sampai kemudian ke Gus Dur dan pasca Gus Dur sampai sekarang itu sebenarnya bisa kita lihat dalam stream dialektika gitu ya. Dialektika dalam artian Harun ketika Harun muncul itu memang kepentingan utama daripada Pak Harun itu adalah berpikir. Ya, kejumudan berpikir, kemudian adanya sebenarnya itu bukan hanya keprihatinan Pak Harun, kalau kita tarik lagi ke belakang kan ide besar pembaharuan Muslim, pembaharuan para pemikir Muslim dari misalnya Afghani, kemudian Abduh, Muhammad Iqbal, ya kan, sampai di Indonesianya masuk ya pemikiran Pak Harun dan kemudian murid-muridnya, itu kan ide besar bagaimana umat Islam, ya kan, bagaimana umat Islam bisa reclaiming itu apa ya, bisa mendapatkan kembali, meraih kembali apa-apa yang dulu sebelum kolonialisme itu menjadi sesuatu yang bukan hanya origin atau bukan hanya itu hasil dari kreasi kebudayaan Islam, tetapi bahkan sampai pada puncak-puncak kejayaannya. Intinya ginilah, bagaimana Islam pasca kolonialisme, pasca penjajah. Jadi istilah sejarah itu begini, Islam jaya, kemudian Islam hancur, berantakan gara-gara kolonialisme, yang sebenarnya kalau mau dilihat sekuensnya itu mirip dengan dulu Islam dihajar habis sama Mughal ketika zaman Ibn Taimiyah ya. Tapi Islam bisa bangkit kembali pasca Mughal, meskipun kemudian Mughal itu sempat hancur cukup serius, kemudian umat Islam bisa revive kembali. Nah, kemudian setelah itu sampai pada abad ke-16, 17, 18, Islam abad ke-18 total ada satupun wilayah di dunia Muslim yang tidak dijajah oleh kekuatan. Dan karena itu ada ide besar sebagaimana dulu Ibnu Taimiyah punya ide besar tentang menghidupkan kembali, meraih kembali let's say kejayaan Islam melalui proses interpretasi, pemikiran ulang dan lain-lain terhadap agama. Para pemikir Muslim pasca kolonialisme juga mempunyai proyek yang sama sebenarnya sebagaimana dulu Ibnu Taimiyah punya proyek untuk menghidupkan kembali Islam pasca hancurnya Islam oleh Mughal, oleh Mongol. Nah, ide besarnya adalah karena itu adalah bagaimana Islam meraih kembali, reclaiming, mendapatkan kembali tradisinya dan membangun tradisinya untuk mencapai apa yang kita sebut sebagai
mungkin kejayaan, mempunyai diagnosa yang kurang lebih tiap stream, tiap aliran itu diagnosanya berbeda. Tapi kurang lebih konsensus bahwa Islam itu sekarang, tidak hanya pada masa para pemikir itu hidup, sedang berada pada masa kegelapan, dan karena itu butuh pemikiran yang sistematis dan serius untuk memikirkan tradisi. Di Qim ada pandangan bahwa mungkin sudah tidak butuh lagi tradisi, dan tradisi sudah tidak perlu lagi kita pikirkan untuk mencapai kemajuan. Ini kelompok sekularis ya, yang udahlah buang aja tradisi karena tradisi itu udah dari zaman dulu, udah nggak bisa dipakai. Karena itu kita memulai dari nol, dari fresh from zero, dan kita adopsi model yang kita pinjam dari Barat sepenuhnya. Ada kelompok lain yang itu kelompok katakanlah kelompok bisa jadi neo-tradisionalis atau tradisionalis yang ingin mengatakan bahwa model pembaharuan itu tidak boleh mengesampingkan tradisi. Tradisi itu harus kita sinari ulang, tafsirkan ulang agar cocok dengan tuntutan zaman yang ada pada masa sekarang. Itu yang juga dipakai misalnya oleh dalam NU itu ada al-muhafadzatu ala qadri wal akhdhi bi jadil asla, itu yang kita harus menjaga tradisi yang ada yang masih baik, dan kita juga tidak perlu segan-segan untuk mengadopsi satu hal yang baru. Nah, mereka stream besarnya itu adalah bagaimana revive Islam, bagaimana menghidupkan kembali, reclaiming kembali tradisi, dan menghidupkan kembali Islam sebagai sebuah value dan sebagai sebuah sistem. Kelompok modernis seperti katakanlah Pak Harun itu diagnosanya adalah melihat bahwa salah satu problem paling substansial yang menyebabkan dekadensi itu adalah karena terlalu kuatnya pengaruh model pemikiran Jabariyah Asy'ariyah, kurang lebih begitulah. Nah, karena itu dia menyodorkan model pemikiran yang rasional, yang itu dia dapatkan katakanlah dasar-dasar teologi dan dasar-dasar tradisinya dari aliran Mu'tazili gitu ya. Jadi dia ingin mencoba menghidupkan kembali pemikiran rasional, karena pada masa di mana Islam cukup menghargai rasionalitas, itulah Islam setidaknya menurut pandangan Pak Harun mengalami apa yang dia sebut sebagai masa keemasan, masa kejayaan. Nah, stream pemikiran rasionalisasi atau rasionalisme itu kemudian mengalami adaptasi, mengalami reformulasi dan lain-lain. Orang seperti Gus Dur itu sebenarnya semangatnya sama, tetapi karena dia berangkat dari tradisi Nahdlatul Ulama, karena itu dia mempunyai pandangan yang lebih maaf, ini ada anak kecil satu lagi datang lagi. Can you go to mommy? Pokoyo? Please. I'm teaching. I will be finished in 10 minutes. Please. Okay, thank you. Padahal saya di atas, padahal ini sengaja sembunyi. Oke. Orang seperti Gus Dur itu sebenarnya kalau mau disederhanakan, dia itu ingin mencoba memasukkan prinsip-prinsip berpikir rasional, tetapi dengan mencoba menggunakan tradisi yang dia miliki, dan kebetulan dia datang dari tradisi itu, untuk merubah paradigmanya dari dalam melalui tradisi. Makanya banyak yang bilang sebenarnya Gus Dur itu bisa kita sebut sebagai neotradisionalis atau post tradisionalis. Dia ingin, itulah kenapa juga sebenarnya pasca Gus Dur, NU kan justru para pemikir NU, anak-anak muda NU itu justru banyak yang jauh lebih progresif dari para pemikir modernis. Kalau Anda lihat misalnya para pemikir yang so-called progresif, belakangan gitu ya, terlepas dari segala kontroversinya, itu kan justru sebagian besar adalah para pemikir-pemikir yang dari kawan-kawan NU, ada Ulil gitu ya, ada Mas Muksid, ada Kiai Afid Muhajir, banyak sekali para kiai-kiai yang juga berpikir secara rasional, tapi rasionalitasnya itu berdasarkan pada
tradisi yang mereka miliki. Mereka coba mereplikasi tradisi dengan dengan mencoba mengambil dalam mengambil dari stream atau dari aliran dari pendekatan lain. Dan itulah menurut saya yang menyebabkan Gus Dur itu berbeda dari para pemikir atau dari para tokoh NU yang lain, karena dia berani melangkah lebih jauh gitu, untuk pemikiran yang progresif ke dalam NU, dan karena itu trajektori NU pasca Gus Dur itu menjadi sangat berbeda jika sebelum dibandingkan dengan sebelum ada Gus Dur gitu ya, di dalam NU. Juga saya kira yang melatar belakangi kenapa banyak sekali para anak-anak muda NU, anak-anak muda jadi justru menjadi lebih sangat agresif dari sisi aktivismenya atau sisi pemikiran-pemikiran. Respon saya mungkin seperti itu terhadap Haji ya. Apakah misalnya NU, apakah orang-orang NU mereka interpretasi misalnya Asy'ariyah atau bagi Maturidinya yang lebih ya, Maturidi lebih ke ininya, lebih ke jalan tengahnya lah, tidak yang di kali teman-teman NU ini lebih ke Maturidi, bukan ke Asy'ari Jabari gitu, Jabariyah gitu. Nah, tadi juga sempat disinggung soal pribumisasi Islam. Kalau saya sendiri membaca beberapa buku beliau dan membaca tentang pribumisasi Islam itu secara sederhana kan bisa kita pahami bahwa Gus Dur ingin mengatakan kita mendakwakan Islam dengan mediasi budaya lokal itu harusnya dimanai secara filosofis, bukan berarti atau dan lain semacamnya. Kira-kira begitu nggak, Kang Jejen? Ya, betul. Kurang lebih seperti itulah. Kan hampir tidak ada yang musyriknya misalnya dari praktek yang selama ini kita lakukan. Tahlil, emang tahlil musyrik, orang mendoakan orang meninggal musyrik, apa musyriknya? Oh, zaman Nabi banyak sekali zaman Nabi yang lakukan sekarang. Tarawih aja zaman Nabi nggak ada jamaahnya. Maksudnya kita praktekkan praktek sholat misalnya, atau ada juga tradisi atau praktek-praktek yang kita juga lakukan. Jadi tapi ini perdebatannya bisa jadi sangat jauh ya. Tapi intinya apa yang kamu sampaikan saya kira betul ya. Jadi intinya tidak bisa dihindari bahwa identitas agama manapun ketika datang ke tempat yang lain itu pasti akan mengalami proses adaptasi dan reinterpretasi. Tetapi tentu saja proses adaptasi dan reinterpretasi itu nilai universalitas esensialnya. Misalnya ginilah, kan kalau mau disederhanakan dari Islam itu apa sih yang betul-betul esensi, yang syahadat rukun Islam kan, syahadat, salat, zakat, puasa, naik haji, betul-betul betul-betul universal. Kalau orang NU atau orang Islam di sini bilang naik hajinya nggak perlu ke Mekah tapi ke Gunung Kumpus, nah itu bermasalah gitu ya. Itu yang problematik gitu ya. Atau sholatnya nggak usah 5 kali, capek deh udah 2 kali aja pagi siang, yang bermasalah. Gitu ya. Kalau kemudian hal-hal yang lain terhadap auratnya pakai sarung, nggak pakai jubah misalnya, tapi kan tetap sah, nggak apa-apa. Kita zakatnya pakai beras, nggak pakai kurma, ya tapi tetap sah misalnya gitu kan. Kemudian kita bersihin giginya nggak pakai siwak, pakainya sikat gigi aja kayak gitu. Nah dan lain-lain intinya by nature secara alamiah semua pandangan apapun, agama ataupun non-agama, ketika dia ditransplantasi atau dipindahkan ke
horizon yang berbeda dari sisi waktu atau dari sisi tempat, dia pasti akan mengalami proses adaptasi atau reinterpretasi. Silakan kalau ada yang lain mungkin. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau menanggapi? Silakan langsung on mic aja, Mas Dasep. Atau boleh saya bacain Kang dari Mas Das, dia bertanya kolom chat. Beliau mengatakan sulit membayangkan Gus tampil di panggung nasional tanpa menunjukkan peran besar yang secara politik dan episteme pengetahuan teologi ukhuwah mendukung gerakan pribumi yang demikian Kang. Itu maksud dari trilogi ukhuwah itu kan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah watoniyah, ya kan, begitu ya kurang lebih. Jadi kalau kita itu bersaudara, itu saudara seiman, saudara sebangsa, dan saudara seumat manusia. Ya saya kira betul sekali itu salah satunya kalau tidak salah. Tapi saya terus terang tidak terlalu tahu banyak pemikiran Kiai Ahmad Siddiq. Tapi kalau ide besar tentang trilogi ukhuwah itu kalau tidak salah seperti itu. Tapi ya betul, saya kira dasarnya kan ya itu Imam Ali juga bilang kan, kita bersaudara dengan orang bukan hanya bersaudara dengan seagama, tapi juga bersaudara sebagai sesama umat manusia gitu ya. Dan ini bisa ide ini juga saya kira juga yang melatar belakangi kenapa di dalam tradisi di Indonesia konsep Darul Islam itu agak sulit punya tempat. Yang punya tempat relatif subur itu Darussalam, bukan Darul Islam. Itu dua hal yang berbeda itu antara Darul Islam dan Darussalam. Darussalam itu adalah tempat yang ya pasti dia tempatnya quote on quote dikuasai oleh kedaulatan Islam gitu ya, atau negaranya harus Islam, sultannya harus. Tetapi selama negara itu menjadi tempat yang salam, yang damai, yang aman, yang nyaman bagi tumbuh suburnya agama, yaitu kita bisa anggap sebagai bagian dari apa yang kita sebut sebagai wilayah Muslim atau wilayah Islam. Jadi karena itu di Nusantara itu punya konsep sendiri dari dulu ya. Aceh Darussalam, Brunei Darussalam, bukan Darul Islam. Itu perdebatannya historinya beda, tetapi itu adalah model juga adaptasi dari model Dar. Kan kalau kita dulu belajar klasik Islam gitu ya, pada masa formatif period dari abad ke-1 sampai abad ke-5 atau ke-6 itu kan para ulama mencoba menteoritisasi apa yang disebut sebagai wilayah Islam, apa yang disebut sebagai wilayah kufar, Darul Islam, Darul Kufar, ya kan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan konsep Darul Sulh atau atau daerah ketiga yang netral, yang bukan wilayah Islam, bukan wilayah kufar, tetapi dia ada perjanjian dan itu sebagai wilayah damai dan lain-lain. Nah, lama-lama itu ada model adaptasi lain di Nusantara. Ulama di Nusantara mengadaptasi menjadi model Darussalam, bukan Darul Islam gitu. Tapi saya terus terang tidak tahu pemikiran detailnya Kiai Ahmad Siddiq. Untuk Mas Dasep ya, mungkin lanjut nih. Ini ada tanggapan dari Mas Dasep ya, Kang. Karena NU pada masa Idam Khalid sangat terbatas atau boleh dikatakan redup dari tradisi pemikiran, terutama dalam ekspor progresivitas dari kalangan NU. Semacam ada jarak yang kosong antara era Wahid Hashim yang progresif ke Idam Khalid, teredup dalam pemikiran. Lantas muncul bangkit lagi di era Kiai Siddiq dan Gus Dur. Seperti itu. Nah. Saya kira betul. Jadi tapi memang Gus Dur itu sangat berbeda dari para katakanlah kiai sebelumnya, karena Gus Dur itu orang yang unik dalam hal dia mengkombinasikan beberapa kekuatan sekaligus, kekuatan dirinya sebagai anak kiai, cucu pendiri NU, punya dasar keilmuan di pesantren yang cukup dalam,
tapi juga pada saat yang sama dia sangat immerse. Immerse itu apa ya? Betul-betul mendalami, betul-betul mengetahui, betul-betul membaca, bahkan mungkin jauh lebih hebat dari para dosen atau para pemikir yang lain terhadap pemikiran-pemikiran Barat. Terutama ketika dia sekolah di Baghdad, pergi ke Eropa, ekspos dengan pemikiran-pemikiran filsafat, pemikiran-pemikiran epistemologi kontemporer dan lain-lain. Itu yang karena itulah dia kemudian menjadi unik, dia mencoba bridging gitu ya, bridging tradisi dengan modernitas gitu ya, bridging model keilmuan di pesantren dengan model keilmuan kesarjanaan di Barat. Itulah kenapa misalnya Anda bisa cek tulisan-tulisan Gus Dur di Prisma, tulisan-tulisan Gus Dur awal-awal di berbagai macam harian koran atau di bukunya itu dalam sekali dari sisi pemahaman keislaman dia atau dari sisi pemahaman epistemologi kontemporernya. Dan itulah yang disebut sebagai ulama. Jadi saya kebetulan profesor saya selalu bilang kepada saya, Profesor Khalid Ibn Fadl, para ulama Islam abad ke-3, 4, 5, 6, 7, 8 itu menjadi para pemikir top pada masanya, para pemikir yang betul-betul melampaui zamannya, karena mereka itu adalah orang yang berpegang pada dua hal. Pertama, berpegang pada kekuatan tradisi Islam, tradisi Quran, tradisi Sunnah. Tapi pada saat yang sama mereka dituntut untuk immerse, dituntut untuk betul-betul memahami, dituntut untuk betul-betul menguasai epistemologi, cara pandang dunia pada masanya. Jadi kata Profesor Khalid, kamu nggak boleh ngaku ulama, ahli fikih, kalau kamu cuma baca fikih klasik modern ini. Kamu nggak boleh ngaku ulama kalau John Roll, misalnya kata dia. Kamu nggak ngerti pemikiran kontemporer teori negara, kamu tidak ngerti Dworkin, kamu tidak ngerti. Jadi kamu ulama, tapi ulama saja memahami tradisi aja nggak cukup. Kenapa? Karena itu yang juga dilakukan oleh para ulama pada masa abad kedua sampai abad ke-8, ke-9. Mereka memahami tradisi India, mereka memahami tradisi Yunani, mereka memahami tradisi Greek gitu ya. Di blend semua sama mereka, dicampurkan dengan value dan tradisi Islam, sehingga melahirkan satu model pemikiran yang bukan hanya revolusioner tapi juga visioner gitu ya. Pemikiran yang kemudian sampai bertahan pada masa itu sampai sekarang. Nah, kelemahan umat Islam sekarang di situ, kelemahannya adalah kadang-kadang ada orang yang betul-betul immerse pada tradisi Islam tok gitu, yang ngerti kitab kuning, bagus-bagus ya, tetapi kan itu saja nggak selesai, karena kehidupan kita kan nggak di belakang, tapi kehidupan kita sekarang dan ke depan. Karena itu orang seperti Gus Dur menjadi unik dan luar biasa, karena di satu sisi dia kuat di khazanah pemikiran keislaman klasik, memahami betul wacana pesantren gitu ya, dunia pesantren. Tapi di satu yang lain dia juga betul-betul mengikuti, menguasai diskursus pemikiran kontemporer yang itu penting sekali untuk dipakai melakukan rekontekstualisasi dan kontekstualisasi tradisi pada NU secara spesifik dan pada kehidupan bangsa di secara umum. Begitu saya kira jawaban untuk Kang Dasep ya. Terima kasih Kang Zezen atas jawabannya. Dan mungkin dari Kang Dasep cukup ya, dilihat dari responnya juga rasanya sudah cukup puas gitu. Walaupun tidak boleh puas ya, harus tetap kita berdialog di sini. Nah di sini ada pertanyaan lain nih Kang, dari Rona. Dia bertanya, kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa nggak ada bedanya ide Islam liberal sama Islam Nusantara, hanya berganti nama saja, sutradaranya sama, pemainnya sama, efeknya juga sama. Nah, pendapat Kang Zen gimana nih? Pendapat saya sederhana, kita harus belajar dari jargon dan labelisasi. Labelisasi dan jargon itu politis biasanya. Dia dipakai oleh buzzer, dia dipakai oleh orang yang tidak suka, dia dipakai oleh orang yang menyudutkan dan lain-lain. Karena itu lebih fokus kita pada substansi saja. Dalam artian misalnya
kalau kita berdebat tentang Islam Nusantara, berdebat itu pada Islam liberal dan lain-lain, kita bisa jadi tidak setuju atau tidak sepakat dengan pemikirannya, tapi kita menurut saya sekali-kali jangan terjebak pada labelisasi jargonis yang itu biasanya sangat politis. Itu hanya cara untuk melakukan kontra identity ya. Oh itu bagian dari proyek Barat, westernisasi dan lain-lain. Tapi kalau menelaah idenya, menelaah pemikirannya, kamu bisa menemukan banyak hal yang sebenarnya genuinely bagus gitu yang dipikirkan oleh mereka gitu ya. Kalaupun Anda setuju itu biasa saja, banyak sekali pemikiran orang yang kita bisa tidak sepakat dengan banyak hal, tetapi ketidaksepakatan kita pada banyak hal itu jangan membuat kita menjadi terjebak pada politik identitas yang cenderung dimulai dari dari labeling dan jargonis yang cenderung oposisi biner ya. Oposisi biner itu gini, belum apa-apa kita sudah memposisikan mereka itu sebagai the other, orang lain. Udah itu pasti nggak benar, itu pasti mereka itu pemikirannya sesat deh, pasti itu bukan Islam yang benar. Enggak, mereka itu semua, jangan salah loh, orang yang kamu sebut sebagai Islam liberal itu pesantrennya 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun di pesantren. Muksid Ghazali, emang dulu Mas Ulil jago sekali, dia ngaji kitab kuningnya lebih jago dari Anda. Dia Ulil ngaji Imam Ghazali sampai khatam. Kita ngaji Imam Ghazali 2 halaman, 3 halamannya nggak bisa. Kitab kuning aja mungkin kita nggak bisa, sebagian besar kita, ya kan? Beneran. Jadi karena itu lihat substansinya. Jangan dulu belum apa-apa udah ini, ya, udah kayak menutup diri gitu ya. Tentu saja Anda juga tidak boleh menjadi pengekor tok gitu ya. Anda makanya pentinglah apa yang kita sebut sebagai critical thinking. Critical thinking itu artinya apa? Artinya kita harus mengevaluasi setiap informasi, setiap pemikiran yang kita dapatkan secara kritis agar itu punya nilai punya nilai lebih untuk kita gitu ya. Kita tidak juga begitu saja mengamini dan menyetujuinya, tapi di sisi lain kita juga tidak serta-merta menolaknya dan serta-merta menganggapnya sebagai satu pemikiran yang liar yang tidak perlu sama sekali kita pelajari begitu. Itu mungkin respon sedikit dari saya. Oke, begitu ya tadi Mas Rona atas jawabannya. Dan mungkin ini ada pertanyaan lagi nih, Kang nih, jangan bosan-bosan nih. Iya. Kita masih bisa sampai jam sampai 10.30 maksimal ya. Silakan kalau ada. Ya, siap Kang. Ini juga mungkin serupa ya, atau mungkin bisa dibilang lanjutan pertanyaan dari Kang Rona nih. Tapi ini ditanyakan oleh Kak Alfiani nih. Kang izin bertanya. Ini ada 2 pertanyaan, Kang. 1, bukankah tidak ada persoalan menjadikan kultur lokal sebagai media untuk mendakwahkan Islam? Tapi mengapa pemikiran beliau ini banyak ditolak di sebagian kalangan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, diperbincangkan beberapa waktu yang lalu, banyak kalangan yang nyinyir dengan menuduh Islam Nusantara sebagai ekspresi antipati terhadap Arab, benci terhadap orang Arab, budaya Arab, pokoknya segala sesuatu yang berbau Arab. Islam Nusantara juga dianggap mengotak-otakkan Islam, bahkan dicurigai sebagai strategi baru dari Barat, Zionis, Jil, dan lain-lain untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, itu Oke, kalau yang kedua mungkin mirip ya pertanyaan tadi ya. Mendingan kita beralih ke hal produktif dan menghindari hal-hal yang kira-kira dari awal itu udah bau-baunya hoax, bau-baunya buzzer, bau-baunya politik identity ya. Mumpung Anda mahasiswa nih. Anda nih mumpung mahasiswa, tugas Anda adalah eksplorasi gagasan, eksplorasi pemikiran sedalam-dalamnya, sekritis-kritisnya. Itu dulu saya lakukan ya. Saya ketika muda seperti Anda, saya nggak alert. Jadi kiai saya tuh dulu sempat bilang gini, pesan kiai saya dulu pesantren di Ciamis, Darussalam. Kata saya, selama Anda alert pemikiran, maka jangan berharap Anda bisa menjadi orang yang maju. Itu artinya belum ini komunis, itu ganti Anda. Dan saya jamin nggak bakalan maju pikiran Anda.
Karena dari awal Anda sudah membuat barrier, sudah membuat kotak, dan Anda nggak mau ngelewati barrier itu, melewati kotak itu. Kata Pak Kiai saya, bagaimana Anda bisa menjadi orang yang bisa mengkritisi komunisme dengan baik kalau Anda nggak ngerti komunisme? Bagaimana Anda bisa mengkritik satu pemikiran tertentu kalau orang-orang yang juga buzzer, ya, yang menjadi seperti menggunakan gerakan Islam Nusantara itu menjadi gerakan anti Arab, gerakan dan lain-lain, itu juga salah gitu ya. Itu juga sesuatu hal yang tidak benar juga gitu ya. Kita toh misalnya gerakan Islam Nusantara itu bukan gerakan anti Arab. Kalau gerakan Islam Nusantara itu gerakan anti Arab, ya maksudnya nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kan kayak gitu mungkin sholatnya, karena nggak mau pakai Arab-Araban, kan nggak juga gitu ya. Jadi itu yang ingin saya tekankan untuk menjawab yang pertanyaan yang kedua ya. Jadi avoid that ya. Tidak ada gerakan anti Arab, benci Arab, dan sama sekali nggak ada. Oleh buzzer untuk tujuan politik tertentu, gitu ya, untuk sesuatu yang sepenuhnya lain, sesuatu yang tujuannya sepenuhnya lain, bukan lagi tujuan gerakan pemikiran atau gerakan dakwah lah katakanlah. Kemudian untuk yang pertama, tidak ada persoalan menjadikan kultur lokal sebagai media mendakwahkan Islam. Ya betul, sama sekali nggak ada sama sekali sama sekali nggak ada masalahnya gitu. Nah tetapi buat orang terutama dari kelompok-kelompok yang katakanlah kelompok Wahabi radikal gitu ya, Salafi Wahabi radikal, mereka tuh memang ada, harus kita akui ada gerakan di dalam tradisi Islam itu yang disebut sebagai gerakan gerakan purifikasi lah. Purifikasi itu gini lah. Kalau mau untuk menjadi sebisa mungkin itu harus mirip pola hidup Anda dengan pola hidup zaman Nabi abad ke-7. Kalau perlu bajunya kamu ganti gitu ya. Kalau perlu cara makannya totalitas gitu ya. Bahkan sampai bilang anak itu lebih Islami ketimbang bilang saya atau aku misalnya. Ya, kalau anak mah itu kayaknya Islami gitu. Padahal kan anak bahasa Arab nggak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Anak kan artinya ya saya aja gitu ya. Tapi kenapa kalau bilang anak tuh kayaknya Anda Islami gitu. Nah, antum lebih Islami daripada kamu gitu, daripada. Nah itu yang itu juga jargonis jadinya ya. Itu jadi terjebak juga pada hal-hal yang sangat yang sangat elementer, yang sangat trivial, yang sangat remeh, menjustifikasi sesuatu yang justru harusnya jauh lebih substantif gitu. Nah, Gus Dur itu kenapa banyak orang nggak suka dulu pada ketika masa Gus Dur hidup, sebenarnya bukan karena itunya, tapi karena Gus Dur itu orangnya risk taker. Sebagai leader, dia sebagai guru bangsa tuh Gus Dur itu risk taker. Risk taker itu apa? Dia nggak peduli resikonya apa. Kalau menurut dia menurut ijtihad dia benar, dia akan lakukan dengan resiko apapun. Dan itu banyak orang nggak suka jadinya. Dan pada masa ketika dia memegang posisi politik, posisi Gus Dur seperti itu nggak cocok. Itu Gus Dur itu harusnya jangan di posisi politik ketika Gus Dur itu orang 100% risk taker. Karena yang 100% risk taker yang nggak mau kompromi kalau betul itu bukan politisi. Itu ya guru bangsa aja, itu lebih tinggi di posisinya dari politisi gitu ya. Tapi justru disitulah kebesaran Gus Dur. Kehebatan Gus Dur itu bukan karena dia sebagai seorang politisi, tapi karena dia sebagai, menurut saya ya, tapi karena dia sebagai guru bangsa kan harus negosiasi, ya kan? Nah sementara dia kan memang sosoknya dia risk taker murni gitu ya. Kalau menurut dia antara Israel itu niscaya, ya dia akan bilang mana-mana. Menurut saya kita harus buka hubungan diplomatik dengan Israel. Diketawain semua orang, digebukin kanan kiri, digebukin sama para habaib, cuek aja dia, nggak peduli. Karena menurut dia
Gimana Indonesia mau berperan di dunia untuk mendamaikan Israel dan Palestina kalau Israel ketemu kita aja nggak mau? Kan ide dasarnya kalau kamu mau jadi orang yang membridging perdamaian di Timur Tengah, ya kamu harus baik ke semua orang dong, harus baik ke semua tokoh, harus baik ke semua pihak, baik ke Palestina, baik juga ke Israel. Selama ini kita udah baik ke Palestina, kata Gus Dur. Karena itu, apa salahnya kita buka hubungan diplomatik dengan Israel? Nah, kalau kita nggak punya hubungan diplomatik, gimana kita mau melakukan usaha-usaha diplomatik untuk memuluskan upaya perdamaian? Kata Gus Dur. Misalnya gitu ya, salah satu alasan utama kenapa sih kita, dulu kan itu sangat kontroversi sekali. Wah, itu digebukin semua orang Gus Dur. Tapi Gus Dur cuek aja. Karena kalau menurut Gus Dur itu sesuatu yang sesuatu yang benar, ya udah dia akan ambil. Dia misalnya orang yang selalu berada di garda depan kalau ada kelompok minoritas yang ditindas, Ahmadiyah kayak orang Cina kayak yang Tionghoa, orang non Muslim, kalau dianggap mereka itu ditindas oleh orang Islam, dia yang pertama kali membelanya. Kenapa? Gus Dur mah sederhana jawabannya. Kalau yang udah gede, udah kuat, ngapain dibela? Ya dibela itu yang lemah dong. Kalau kuat umat Islam nggak usah dibela, dia udah gede. Yang dibela itu yang ditindas gitu. Dan betul juga kalau dipikir-pikir. Tapi kan itu juga sama. Oh, Gus Dur lebih pentingin kelompok Tionghoa dan kelompok minoritas. Kayak itu jadi Gus Dur menjadi banyak quote on quote musuhnya juga itu karena Gus Dur itu. Tetapi post Gus Dur, artinya ketika Gus Dur meninggal, mau orang yang suka maupun orang yang benci sadar bahwa ternyata posisi itu dibutuhkan. Dan sekarang belum ada orang yang menggantikan posisi Gus Dur yang bisa menjadi full risk taker. Orang yang mau sepenuhnya mengambil resiko, apapun resikonya, kalau menurut dia apa yang dia lakukannya itu benar atau setidaknya cukup logik, cukup masuk akal. Tanpa pertimbangan politik apapun, keinginan reputasinya Gus Dur tuh udah nggak peduli kayak gitu-gitu ya, karena dia tentu saja dia punya umat banyak sekali dan dia merasa tidak perlu lagi memaintain reputasi, memaintain apapun gitu ya, selama menurut dia apa yang dia perjuangkannya benar. Itu ya menurut saya. Ya, oke, lagi-lagi terima kasih Kang Zezen atas jawabannya tadi yang cukup mengandung banyak daging ya. Tadi begitu ya untuk Alfiani jawabannya. Insya Allah cukup puas ya jawabannya. Atau kalau belum puas silahkan untuk diutarakan saja. Oke, terima kasih. Dari teman-teman mungkin tanya lagi sebelum tadi katakan 2.30 ya tadi ya. Ya, saya harus istirahat. Ini saya baru mudik ini di kampung soalnya. Oh, iya. Siap. Sudah mengikuti anjuran Bapak Presiden ya supaya mudik lebih awal. Gitu ya. Iya. Dengar-dengar sekarang sudah ganjil genap berlaku ya, Kang ya? Enggak, belum. Nanti mulai Kamis ya, Jumat ya. Oh, iya. Silakan kalau ada teman-teman. Ada lagi? Saran saya sambil nunggu pertanyaan dari kawan-kawan, ngaji ini trigger aja untuk kawan-kawan mempelajari lebih detail pemikiran-pemikiran mereka gitu ya. Misalnya kalau Anda sudah diskusi tentang Pak Harun ya, baca buku-buku Pak Harun, Islam rasional, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Baca dengan kepala terbuka, baca seolah-olah kamu itu gelas kosong, biar kamu dapat. Kalau kamu gelas penuh, ketika baca ya keluar semua, nggak ada yang masuk karena kamu ngerasa oh ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Jadi ketika kamu baca, mumpung kamu mahasiswa, jadilah gelas kosong. Biar kamu dapat isi ya. Baca buku-buku pemikiran Cak Nur, buku semua sudah tersedia PDF-nya di website. Kamu cari aja semuanya ada, Islam Doktrin dan Peradaban, buku yang menurut saya rekomendasikan ya. Nah, Gus Dur ini agak unik karena Gus Dur itu nggak nulis banyak. Maksudnya dia nulis tapi esai itu nggak ada yang buku utuh, nggak ada yang, setahu saya ya jarang ya. Makanya harus dicari buku-buku kumpulan tulisannya atau bisa
dipelajari dari buku-buku lain tentang Gus Dur. Tapi kalau Cak Nur, kalau Pak Harun gitu ya, kalau itu setahu saya buku-bukunya banyak sekali. Anda cari, Anda pelajari sendiri, karena diskusi 1-2 jam itu nggak cukup. Dia hanya men-trigger aja biar kita bisa dan mau mengeksplorasi secara independen, secara mandiri. Itu mungkin ya, kalau tidak ada saya kira kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, dari teman-teman, kalau nggak ada, terakhir, tidak ada. Oke, mungkin dari teman-teman sudah merasa cukup ya, Kang, Siap, ya. atas apa yang diutarakan oleh Kang Zezen tadi. Nah, mungkin untuk menutup nih, supaya makin mantep nih, mungkin bisa kasih closing statement, entah itu pesan, walaupun tadi pesannya sudah banyak sekali ya, tapi mungkin ada tambahan lagi gitu, Kang, untuk teman-teman mahasiswa nih, gitu. Silakan, Kang. Oke, terima kasih kepada kami yang telah mengundang malam ini. Apa yang saya semoga yang saya berikan ini, saya sampaikan malam ini memberikan semacam betul-betul trigger ya, menjadi trigger, menjadi pelecut agar kawan-kawan mau mengeksplorasi secara mandiri pemikiran-pemikiran para tokoh kita, dan kira tugas sebagai anak-anak muda untuk melanjutkan proyek-proyek ide-ide atau melanjutkan cita-cita pemikiran yang mereka bangun gitu ya. Kelemahan utama para pemikir Indonesia itu kurang dialektika. Kalau Anda belajar di Barat, Prancis, Jerman, itu kelihatan sekali ada dialektika antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Di Indonesia itu misalnya pasca Gus Dur sama Cak Nur wafat, itu setahu saya belum ada lagi orang yang mencoba towering itu muncul, berdialektika, mengambil pemikirannya, mengkritisi pemikirannya, membangun ulang pemikirannya, agar itu menjadi satu model pemikiran yang berkesinambungan. Ya, nah itu yang belum banyak terjadi di dalam model di Indonesia. Jadi karena itu semoga kita, untuk kawan-kawan masih jauh ya, masih muda, masih banyak kemungkinan dan harapannya ke depan. Saran saya adalah pertama-tama be open minded, kebuka otaknya, buka pemikirannya, open minded, empty glass gitu ya. Itu penting. Jadi jangan mau ketika Anda muda, Anda sudah disetir menjadi terideologisi bahwa Anda ikut HMI, bahwa Anda ikut kami, bahwa ikut apapun, itu bagus. Itu jadi tempat Anda bermitra, berdialektika, berproses, tetapi jangan mau terideologisasi ketika masih muda. Be critical, ya, bahkan to yourself, bahkan to your organizations. Kalau Anda tahu, saya ini tokoh HMI dan saya orang yang kadang-kadang sangat kritis terhadap HMI dari dulu. Karena tidak mau terideologisasi dari awal ya. Saya aktif besar di situ, tetapi saya tidak mau jadi dari awal itu tertutup, terkotak-kotak gitu ya. Karena itu pesan saya be open minded dari awal. Anda masih muda, sehingga Anda nanti punya trajectory yang lebih luas ke depan gitu. Itu setidaknya itu yang saya alami ya. Saya bisa ke Australia S2, saya bisa ke Belanda, saya bisa ke Amerika ya. Salah satunya mungkin adalah karena saya relatif ketika dulu kuliah itu cukup eksploratif ya. Saya ibaratnya selama itu bukan ilmu sihir, saya baca itu bukunya, mau fisika kuantum, mau psikologi, mau ekonomi, mau sosiologi, mau filsafat, Islamic studies, hukum Islam, pokoknya yang bisa saya baca ya. Dan itu menjadi fondasi yang cukup kuat untuk kita eksplorasi lebih jauh ke depan gitu ya. Dan itu pasti akan menjadi sangat penting untuk Anda. Jadi karena itu mumpung kawan-kawan masih muda, be open minded dan explore seluas-luasnya khazanah pemikiran yang ada di dunia ini, atau yang ada di setidaknya di Ciputat lah, di dunia kampus kawan-kawan. Itu mungkin ya. Sekali lagi terima kasih.
Selamat berlebaran nih, karena sebentar lagi berlebaran. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan lagi dengan puasa tahun depan. Gitu, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Zen ya atas materinya tadi yang sangat luar biasa. Dan tadi pesannya juga teman-teman mungkin ya jangan berhenti untuk bereksplorasi, terutama ketika teman-teman masih muda ya. Dan sejalan dengan itu diskusi kita yang hanya 1-2 jam ini masih terhitung sangat singkat ya teman-teman ya, untuk mempelajari luasnya pemikiran Gus Dur, juga tadi mungkin Cak Nur, juga Harun Nasution, atau bahkan khazanah keislaman secara umum gitu ya. Oleh karena itu teman-teman setelah ini silahkan baca buku, diperbanyak lagi baca bukunya, karena tadi seperti Kang Zen ya yang dikatakan bahwa ya pertemuan kita ini sangat singkat gitu teman-teman. Nah mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan 22.31 ya, dan kita semua di sini istirahat, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Zen atas materinya, dan semoga hari-hari Kang Zen ya dan juga segala urusannya ke depannya dipermudah lah, dan semoga ilmu yang di-share ke kami teman-teman mahasiswa dapat menjadi wasilah lah bagi Kang Zen untuk menuju surganya nanti insyaallah. Amin. Mungkin itu aja, dan untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini ya, akan ada pembacaan doa terlebih dahulu oleh panitia yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh Ido. Apakah Ido sudah ready malam hari ini? Aman, insya Allah. Oke, mungkin kepada Ido. Oke, Ido. Afwan, suara saya terdengar dengan jelas? Iya, jelas Ido. Baik. Sebelum kita doa, mari sama-sama kita diawali dengan istighfar 3 kali, kemudian doa, dan ditutup dengan surah Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتغشنا من تقصرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في ثغرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Ido atas pembacaan doa terakhir agenda tadarus tokoh kita pada malam hari ini, dan juga kebetulan tadarus tokoh yang terakhir ya
itu tentang Gus Dur. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Zen tadi bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk kita terutama, dan sekali lagi dipesankan tadi ya, sebagaimana disampaikan oleh Kang Zen, bahwa pertemuan kita ini hanya sebagai pemantik ya teman-teman. Adapun nanti untuk memperdalam, silakan teman-teman baca buku lagi, silakan teman-teman cari tahu lagi, mengeksplor lagi ragam pemikiran di khazanah ya, dalam khazanah keilmuan Islam seperti itu. Mungkin itu dari saya mewakili panitia Tadarus Tokoh pada malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan baik dari panitia maupun saya pribadi selama rangkaian kegiatan. Wallahumma fiq wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin bisa Terima kasih, Kang dokumentasi Zen. dulu Kak Jejen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke, boleh. Waalaikumsalam Boleh. Dokumentasi, silakan. Ya, ayo teman-teman yang mau on cam kita dokumentasi dulu ya. Ini ada 2 slide. Nanti saya screenshot slide pertama, terus baru nanti yang kedua. Oke, 3, 2, 1. Oke. Tahan dulu teman-teman. Sekali lagi baru 1 slide ya. Sebentar. Oke, sekarang slide 2 ya. Tiga, 2, 1. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Mohon izin live ya. Iya, Kang. Silakan. Terima kasih, Kang Zen. Terima kasih banyak, Kang. Dipersilakan kepada peserta untuk keluar Zoom karena acara sudah selesai. Sekali lagi diharapkan kepada peserta yang berada di ruang Zoom setelah isi absensi bisa keluar dari Zoom meeting. Terima kasih. Oh, maaf.